Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu kisah yang cukup menarik dari Shanung Nareswari. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor, misteri di balik derita Vina. Dalam kamar kecil yang hanya diterangi oleh cahaya remang-remang, Vina terdiam di pojokan. Wajahnya yang dulu berseri-seri kini terlihat muram, rambut panjangnya terurai tak terurus menyelimuti wajahnya yang pucat. Dari bibirnya yang gemetar terdengar suara histeris memanggil kedua orang tuanya. Di sudut lain kamar tergeletak seonggok kain yang tadinya menyelimuti tubuh Vina. Ia melepaskan seluruh pakaian sehingga badannya kini polos tanpa selai benang pun. Hembusan angin malam membawa aroma melati yang tumbuh di belakang rumah. Namun bagi Vina, aroma itu sama sekali tidak tercium olehnya. Dengan gemetar, Vina menutup matanya, mencoba mengusir bayang-bayang yang sejak tadi menyiksanya. Namun bayangan itu tak bisa lepas dari dirinya. Sesekali terdengar tawa kecil yang terdengar di antara tangisan. Pikiran Vina tak lagi waras seperti dulu, sehingga tangis dan juga tawa selalu datang berganti-ganti. Para tetangga yang mendengar suara tangisan dari dalam kamar Vina diam-diam mulai bergosip. Mereka mengira gadis itu histeris karena bertengkar dengan ayahnya. Sementara itu Hardi berdiri di ambang pintu rumah dengan ekspresi serius. Tatapan matanya menusuk dalam pada setiap orang yang didapatinya mencuri pandang ke rumahnya. "Vina masih menangis, Pak," ujar istrinya resah. "Ini tidak bisa dibiarkan lagi, Bu. Aku harus segera bertindak." Hardi langsung mengambil kunci motor, bergegas menemui ketua RT. Hardi bertemu ketua RT di warung kopi yang tak jauh dari rumahnya. Di sana ada beberapa warga yang juga sedang menikmati kopi bersama gorengan panas. Dia melapor anaknya yang kini bertingkah aneh setelah menolak lamaran dari Anto. Besar dugaan Hardi bahwa Anto telah mengguna-gunai Vina karena merasa sakit hati. Akibatnya kini Vina terus saja menangis, lalu tertawa terbahak-bahak seorang diri. Seolah masih belum cukup, perempuan yang masih perawan itu juga tidak mau lagi mengenakan pakaian. Ia mengamuk saat dipaksa memakai baju, lalu membanting seluruh barang yang dekat dengan jangkauannya. "Wah, sudah pasti Vina diguna-guna itu, Pak Hardi," sahut pemuda bertopi hitam yang ikut mendengarkan obrolan mereka. Wajah Hardi semakin muram. Kalau mendengar tanggapan tersebut, ia lalu meminta pendapat ketua RT. Tetapi belum lagi ketua RT menjawab, warga lain sudah mengambil keputusan lebih dulu. Mereka bangkit dari warung, lalu menyerukan pada semua lelaki yang ditemui di jalan. Warga bercerita, desa mereka telah ternodai oleh lelaki berhati kejam, tega menyakiti perempuan hanya karena cintanya ditolak. Mereka yang mendengar langsung ikut tersulut emosinya. Warga pun berduyun-duyun menuju rumah keluarga Anto sambil berteriak-teriak marah. "Ada apa ini?" Anto terkejut mendengar warga meneriakinya dari depan rumah. "Anto, cepat keluar! Cepat keluar dari sini! Kami tidak sudi desa ini dihuni orang sepertimu." Anto kebingungan ketika mencoba menangkap alasan di pengusiran yang dilemparkan padanya, tapi jawaban yang jelas tak kunjung muncul. Ia terus memandang wajah-wajah marah di sekelilingnya, mencari-cari penjelasan atas apa yang terjadi. Sementara itu, di dalam rumah, kedua orang tua Anto merasa terperangkap dalam situasi tak terduga tersebut.
Mereka tak berdaya di hadapan rombongan warga yang datang dengan murka. Jantung mereka berdebar kencang, takut akan apa yang terjadi pada Anto. Thohir, pemuda yang memimpin rombongan, berdiri tegak dengan wajah memerah penuh amarah. Suaranya bergema di udara saat ia mengeluarkan perintah keras untuk mengusir Anto. Seruan itu disambut oleh sorak-sorai setuju dari yang lainnya. Di tengah kekacauan itu, ketakutan Anto semakin merajalela. Segerombolan warga yang membawa senjata tradisional seperti obor dan parang membuat sadar bahwa situasi ini bisa berujung pada tindak kekerasan yang tidak terduga. Di dalam rumah, suasana penuh ketegangan terasa begitu kental. Butimah dan Pak Yasin, kedua orang tua Anto, saling bertatapan dengan ekspresi cemas. Mereka berusaha mencari jawaban atas pergolakan yang terjadi di luar rumah mereka. Tetapi tak ada yang bisa mereka pahami dari situasi yang semakin memanas di luar sana. "Pak, sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Butimah. Suaranya gemetar karena ketakutan. Pak Yasin, suaminya, memeluknya erat-erat, mencoba memberikan sedikit kekuatan dalam keadaan yang genting ini. "Bapak juga tidak tahu, Bu," jawab dengan suara parau. Mereka berdua mengintip melalui celah-celah jendela, melihat segerombolan warga yang berkumpul di depan rumah mereka dengan garang. "Anto, sebenarnya apa yang terjadi, Nak?" tanya Butimah pada Anto yang melangkah mendekati mereka dengan punggung membungkuk seperti orang kalah. Anto yang juga bingung dengan situasi yang sedang terjadi hanya bisa menggeleng. Anto juga bingung, Bu. Kenapa mereka mau mengusir kita?" Di luar terdengar lagi bentakan Thohir di antara kebingungan keluarga Anto. "Anto, jangan bersembunyi. Pengecut, cepat keluar." Merasa tak punya pilihan lain, akhirnya Anto membuka pintu dengan hati-hati, mencoba menenangkan situasi yang semakin memanas di luar sana. Tenang semuanya. Sebenarnya ada apa sehingga kalian kesini?" tanyanya seraya mengangkat kedua tangan. Thohir yang telah mendaulat dirinya sebagai pemimpin rombongan malam itu menatap tajam Anto dengan sorot mata yang penuh dengan amarah. Kau sebaiknya pergi dari desa ini. Kami tidak ingin ikut terkena kutuk karena tinggal bersama orang kejam sepertimu. Gara-gara kamu, Vina kini menjadi gila, teriak teman Thohir. Anto terkejut dengan tuduhan yang dilemparkan padanya. Bagaimana bisa Vina menjadi gila? Dia ingat betul saat meninggalkan Vina pun tampak baik-baik saja. Gadis itu bahkan masih sempat meminta maaf karena terpaksa menolak lamarannya karena masih ingin bekerja. Di dalam rumah, Butimah dan Pak Yasin saling bertatapan. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan mereka nanti akan berubah jika Anto benar-benar diusir dari desa mereka. Di luar suasana pun semakin tegang. Warga desa menatap Anto dengan pandangan yang penuh dengan kecurigaan. Mereka tidak ingin ada resiko apapun mengancam keamanan dan keselamatan desa mereka, bahkan jika itu berarti mengusir seseorang yang telah mereka kenal sejak kecil. "Jangan berbelit-belit lagi, Anto. Aku tahu kau sakit hati karena ditolak Vina, tapi bukan berarti kau bisa memperlakukan anakku seperti itu." Hardi muncul di antara gerombolan warga yang marah. Tatapan Hardi menusuk dalam hingga warga pun semakin yakin dengan dugaan mereka bahwa Anto telah mendukuni Vina, gadis bunga desa kesayangan mereka semua. "Untuk apa saya sakit hati, Pak? Vina sudah mengatakan jika ia mau bekerja dulu dan akan menikah saat nanti usia 30 tahun. Setelah dia mengatakan hal itu, saya pun mengatakan pada Vina akan menunggunya," ujar Anto untuk membuktikan bahwa dia tidak memiliki motif sakit hati setelah penolakan tersebut. Namun Thohir tidak terima dengan penjelasan dari Anto. "Halah, itu hanya alasan kamu saja, karena kamu takut dipukuli warga. Yang sebenarnya kamu itu memang dendam sama Vina karena ditolak, ha?" "Kalau hanya beralasan sakit hati ditolak, seharusnya kau juga merasakan hal yang sama." Anto mengalihkan tatapannya pada Thohir. "Aku tahu kamu pun sudah pernah ditolak Vina.
Lalu kenapa hanya aku yang dituduh mengguna-gunai Vina? Anto mencoba mengalihkan tuduhan dengan menyebut Thohir juga ternyata menyukai Vina. Thohir pun tampak gelagapan. Ia tidak menyangka bahwa rahasianya telah terkuak di depan para warga. Tetapi ia cepat memulihkan diri dan kembali menuding Anto. Tapi semenjak kamu ditolak lamarannya, Vina itu jadi sakit. Anto berniat menjelaskan sekali lagi bahwa ia tidak bersalah, tetapi Thohir bersikeras dengan tuduhannya. Dasar pengecut, sebaiknya kau segera pergi dari desa ini daripada semua gadis yang kamu lamar akan menjadi gila. Anto dan keluarganya tidaklah memiliki pilihan selain meninggalkan desa Teluk Kaur. Terlebih lagi, ketua RT ikut memberikan keputusan yang sama bahwa mereka harus pergi malam itu juga. Butima terus menangis karena disalahkan atas sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Perasaan tidak adil itu membuatnya sakit hati, tetapi dia tahu bahwa melawan rombongan warga yang keras kepala tidak akan membawa kebaikan untuk mereka. Dengan berat hati, mereka pun akhirnya meninggalkan rumah dan segala kenangan manis di desa Teluk Kaur. Anto sekeluarga pergi hanya dengan membawa barang-barang berharga. Rumah yang ditinggalkan oleh keluarga Anto kini terlihat sunyi dan juga terlantar. Atapnya sudah mulai lapuk terlihat karena hujan dan sinar matahari, sementara pintu serta jendelanya yang tidak terkunci membuat rumah itu tampak menyeramkan. Warga yang melintas di depan rumah Anto selalu saja meludah dengan marah. Beberapa di antara mereka bahkan memilih untuk menghindari rumah itu, merasa bahwa keberadaannya adalah sebuah kutukan yang harus dijauhi. Seiring berjalannya waktu, rumah itu pun semakin terlupakan. Semak belukar mulai menyerbu halaman depan dan tanaman merambat di sepanjang temboknya. Cahaya matahari menerobos masuk melalui celah-celah atap yang rusak. 3 tahun telah berlalu. Cerita Anto dan Vina kini mulai terlupakan oleh warga. Namun berbeda dengan keluarga Vina yang selalu saja ketakutan setiap malam Jumat Kliwon tiba. Desa Teluk Kaur terasa begitu sunyi. Jauh di dalam hutan terdengar suara jeritan histeris dari Vina yang memecah keheningan malam. Bapak, Ibu, tolong Vina. Teriakan itu seperti mantra yang terus-menerus menghantui pikiran Bumina dan juga Pari. Bumina menatap pintu yang membatasi antara dirinya dan juga Vina. Matanya berkaca-kaca saat teringat sosok Vina yang dulunya begitu bahagia dan penuh harapan. Kini putrinya terkurung di dalam dunianya yang gelap dan juga mencekam. Kita itu sudah membawa Vina ke dukun paling pintar di desa ini, tapi Vina belum juga sembuh. Apa benar si Anto yang sudah membuat Vina menjadi gila? Tanya Bumina lelah. Pak Hardi menggelengkan kepala dengan raut wajah yang sama lelahnya. Aku pun tidak mengerti, Bu. Sudah hampir 3 tahun lamanya Vina dipasung di dalam kamarnya, terpisah dari dunia luar yang pernah ia kenal. Setiap hari Bumina membersihkan kotoran dan juga memandikan anaknya di dalam kamar tersebut. Saat siang hari, hanya ada tatapan kosong di kedua mata Vina. Tak ada kehidupan di sorot matanya, seolah-olah dia telah kehilangan segalanya yang pernah ia miliki. Namun saat malam tiba, Vina akan mulai mengamuk sehingga ayahnya terpaksa memasung Vina. Vina yang cantik dan cerdas kini sudah tidak ada lagi. Saat ini penampilan Vina terlihat menyedihkan dengan rambut panjang kusut terurai begitu saja. Wajahnya pucat karena lama tak terkena sinar matahari. Badannya kurus kering karena sering sekali menolak ketika disuapi makan. Keadaan Vina yang semakin parah membuat keluarganya semakin prihatin. Terlebih lagi karena mereka hanya punya anak Vina saja. Gadis itu tidak memiliki saudara kandung. Ibu usir dia, Bu. Jeritan yang sama kembali terdengar. Sementara ibunya hanya bisa mengusap air mata yang turun tak berhenti. Ia tak berdaya untuk menolong anak semata wayangnya. Di tempat lain yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari gubuk Vina, ada kerlip dari lampu dinding yang menyala sejak tadi. Terdengar suara lirih saat penghuninya membaca mantra yang sama berulang kali. Kau cantik sekali, Vina. Setiap malam Jumat Kliwon,
Aku selalu menikmati teriakanmu, ucap pria itu dengan suara mesum. Sukma Vina terbaring lemah di atas ranjang gubuk, matanya menatap pria itu dengan tatapan penuh kebencian. Tubuhnya terasa kaku dan lemah di bawah pengaruh sesuatu yang tak terlihat tapi begitu kuat mengikatnya. Semua ini terjadi karena kamu telah berani menolakku kasar. Lelaki itu menyentuh tubuh Vina yang sudah tidak mengenakan pakaian. Ia mulai menjilati bibir dengan tak sabar, lalu terkekeh lagi saat melihat tatapan jijik yang dilontarkan Vina padanya. Berbekal bantuan seorang dukun hitam yang sudah dikenal sejak lama, lelaki itu berhasil menjerat Sukma Vina, mengikatnya di gubuk tersebut, lalu menggagahinya setiap Jumat Kliwon. Perbuatannya yang menarik Sukma Vina menjadikan gadis itu bertingkah seperti orang gila. Tubuh Vina yang sudah kehilangan Sukma telah digantikan jin suruhan lelaki itu. Kalau saja kamu mau menerima lamaranku, kejadian ini mungkin tidak akan pernah terjadi, ujar Thohir meraba tubuh Vina dengan sentuhan penuh gairah. Ya, Anto tidak salah ketika ia mengatakan bahwa Vina memang telah menolak lamaran dari Thohir terlebih dahulu. Ia juga sudah mengatakan yang sebenarnya tentang dia yang tak bersalah terhadap Vina. Thohir yang harusnya bertanggung jawab atas semua kejadian yang menimpa Vina. Dia yang sakit hati karena gadis yang ia cintai selama ini menolak lamarannya. Thohir tahu pekerjaannya sebagai petani biasa membuat Vina tak ingin menjadi istrinya. Meskipun begitu, Thohir pun tetap memendam perasaannya, mengharapkan suatu hari nanti Vina akan melihatnya dengan mata yang penuh cinta. Kemarahannya pun mulai tersulut ketika ia melihat Vina mulai akrab dengan Anto, saingan Thohir sejak dulu. Dada Thohir terasa panas tiap kali ia melihat Vina pulang bersama Anto. Rasa cemburu yang terpendam dalam dirinya meledak menjadi kebencian. Akal sehatnya mulai tergerus oleh amarah, membuatnya mengambil tindakan keji. Semula dia hanya mengirimkan sosok hitam menyeramkan sebagai ancaman kepada Vina, dengan harapan jika ketakutan dan rasa terancam akan mendorongnya untuk lebih memilih Thohir sebagai pasangannya. Namun pikiran Thohir berubah karena pada akhirnya dia bisa menikmati tubuh Vina tanpa harus bertanggung jawab padanya. Keesokan harinya, Bumina duduk di samping tubuh lemah Vina. Air matanya terus menetes saat mengenali tanda-tanda percintaan yang tertinggal di tubuh putrinya. Bumina tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi, sementara ia tahu betul anaknya terkurung di dalam kamar yang terkunci. Ia mengerahkan sedikit tenaga untuk membantu putrinya memakaikan baju. Siang ini Vina tampak begitu menurut ketika diminta memakai baju, tapi setelahnya ia kembali berbaring di kasur yang tipis. Pak, ibu sudah tidak tahan melihat Vina seperti ini. Sudah 3 tahun, Pak. Anak kita dikurung, tapi keadaannya justru semakin parah, ucap Bumina di antara isak tangisnya. Jadi, apa pendapatmu, Bu? Apakah kita harus membawa Vina ke rumah sakit jiwa? Pertanyaan dari Pak Hardi tak bisa dijawab oleh istrinya. Keadaan ekonomi mereka saat ini sudah tak seperti dulu. Semua harta berharga sudah habis terjual untuk membayar dukun yang mengaku bisa mengobati Vina. Apa tidak ada dukun lain yang mungkin lebih hebat lagi, Pak? Tanyanya getir. Bapak juga sudah tidak tahu harus pergi kemana lagi. Kita sudah meminta tolong pada dukun-dukun sakti, tapi hasilnya tetap nihil. Pak Hardi membuang tatapan keluar pondok kecil tersebut. Mereka itu dukun paling handal, tapi tak mampu menyembuhkan Vina. Istrinya hanya bisa mendesak ia melanjutkan pekerjaan rumahnya lagi yang sempat tertunda karena harus mengurus Vina terlebih dahulu. Kebingungan Bumina pun semakin bertambah saat ia mencoba mengangkat cucian yang sudah kering di jemuran. Ia menyadari bahwasanya baju-baju Vina sering hilang, dan kebingungannya pun semakin bertambah saat dia menemukan bahwa baju yang ia cuci untuk Vina juga menghilang. Pak,
Baju Vina kok hilang lagi? Ujarnya sambil memperhatikan semak-semak dekatnya menjemur pakaian. Di balik rimbunan pohon, Thohir tersenyum puas sambil menggenggam celana dalam Vina. Barang tersebut selalu menjadi bagian utama dari ritualnya selama ini, sedangkan pakaian yang lain dibuang Thohir ke belakang rumah Anto. Dia tidak membutuhkan benda-benda tersebut. Ia baru saja keluar dari hutan ketika bertemu Lana, temannya yang kebetulan memiliki sawah bersebelahan dengannya. Apa yang sedang kamu lakukan di sana? Lana menatap heran pada Thohir. Oh, memasang perangkap untuk ayam hutan, jawab Thohir lancar. Lana pun percaya begitu saja karena memang selama ini Thohir sering menangkap ayam hutan untuk dijual lagi di pasar. Kamu singgah di Pondok Pak Hardi? Buat apa kau ke sana? Balas Thohir masam. Ia tidak suka jika ada orang yang mengorek-korek keterangan tentang keluarga Pak Thohir. Aku itu penasaran. Apa si Vina masih gila? Saut Lana. Mungkin saja, jawab Thohir datar. Ia bergegas menuju sawah yang sudah siap dipanen. Kemarin padi di sawahnya sudah menguning. Apa benar Anto yang sudah membuatnya gila? Tanya Lana lagi. Bukannya kamu juga hadir pada malam pengusiran Anto? Tanya Thohir dengan nada yang sedikit tajam. Dia mulai merasa terganggu atas pertanyaan dari Lana. Anto yang pandai mengaji dan rajin ke musola itu rasanya mustahil berhubungan dengan dunia perdukunan. Apalagi Anto adalah seorang laki-laki pintar dan juga berpendidikan. Aku rasa tak mungkin, kata Gumilang mencoba memberikan sudut pandangnya atas situasi yang rumit ini. Apa kamu tidak percaya kalau Anto yang membuat Vina menjadi gila? Buktinya kan dia sudah pergi dari desa ini, ujar Thohir mempertegas ucapannya. Ya tapi setelah Anto pergi, kenapa Vina masih saja menjadi gila? Tanya Lana dengan rasa curiga yang semakin membesar. Apa jangan-jangan ada orang lain lagi yang membuat Vina seperti itu? Siapa yang kau curigai? Thohir bertanya sambil membaca ekspresi wajah Lana dan Gumilang untuk mencari petunjuk atas kecuriganya. Entahlah, aku hanya prihatin karena Vina jadi seperti itu. Miris sekali melihat Vina yang periang, ramah dan cantik sekarang menjadi gila dipasung di dalam hutan. Gumilang mengungkapkan keprihatinannya atas nasib tragis Vina. Kemudian Lana, Gumilang dan Thohir melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju ke pasar. Obrolan mereka pun kini beralih ke harga gabah yang kembali turun. Di balik sikap yang tenang, Thohir merasa perlu berjaga-jaga karena benar saja apa yang dikatakan oleh teman-temannya, warga pasti mulai merasa curiga bahwa jika bukanlah Anto yang sudah membuat Vina menjadi gila, lalu siapa? Pikiran itu terus mengganggu Thohir. Ia menjadi merasa gelisah dan khawatir suatu hari nanti akan ada yang membongkar rahasia gelap yang telah ia sembunyikan. Keesokan harinya, desa Teluk Haur kedatangan beberapa orang dari kabupaten yang ingin melihat keadaan desa yang terletak di daerah pelosok itu. Salah satu dari mereka adalah Anto, seorang pemuda tampan yang pernah diusir dari desa itu 3 tahun yang lalu. Dia datang bukan atas keinginannya sendiri, melainkan karena penunjukan dirinya sebagai guru yang akan mengajar di desa tersebut. Sementara itu, anggota rombongan lain merupakan wakil dari bupati yang merasa terpanggil untuk memperbaiki keadaan desa Teluk Haur. Kelak, bukan hanya sekolah yang diperbaiki, tetapi jalan desa juga akan menjadi perhatian utama sehingga warga dapat bepergian dengan lebih mudah. Wakil dari bupati yang ikut hadir dalam pertemuan itu memperkenalkan Hardi sebagai salah satu guru yang ditunjuk untuk membantu mengajar di SD Teluk Haur. Sontak wajah warga berubah kikuk ketika menyadari Anto kini kembali ke desa mereka dengan bermartabat. Sebagian dari mereka yang terlibat dalam pengusiran malam itu memilih untuk menunduk dalam-dalam. Wajah Pak Hardi langsung berubah ketika ia melihat Anto berdiri di hadapannya bersama wakil bupati. Meskipun dia mencoba menyembunyikan perasaannya, sejujurnya Pak Hardi tidak suka melihat Anto. Dia masih menyalahkan pemuda itu atas kondisi mental anaknya yang kini terganggu.
Tapi meskipun begitu, Pak Hardi memilih untuk menahan diri di sana. Terlebih lagi ketua RT yang dulu mendukungnya tengah menundukkan kepala dengan raut wajah malu. Rapat berakhir tepat menjelang maghrib. Warga-warga yang hadir akhirnya pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi mereka senang karena desa mereka akan mendapatkan bantuan, tapi di sisi lain nyali mereka ciut karena kepala desa secara terang-terangan menyindir mereka yang telah main hakim sendiri tanpa mencari tahu lebih dulu kebenarannya. Sepertinya ada yang melaporkan kejadian 3 tahun lalu pada kepala desa, ujar ketua RT sambil menyeka keringat di dahinya. Mereka yang malam itu ikut mengusir Anto hanya bisa saling lirik. Mereka masih beruntung karena Anto tidak terlihat dendam ataupun sakit hati atas kejadian tersebut. Sementara itu, Anto yang pulang terpisah dari wakil bupati, dia melaju mengendarai sepeda motornya seorang diri melewati jalanan gelap di desa Teluk Haur. Namun, mendadak saja sepeda motornya berhenti di tengah kegelapan malam. Anto pun langsung turun dari motornya sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Anto menyalakan senter pada handphone untuk melihat kerusakan pada motornya. Berulang kali Anto menyala dan menstarter motornya, tetapi mesin itu tetap tidak menyala. Sampai ia teringat untuk memeriksa tangki bensin, Anto langsung meringis masam. Ya, dia lupa mengisi bensin. Motornya mogok, sedangkan dia masih harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk bisa kembali ke rumah orang tuanya. Anto pun terpaksa menghubungi kepala desa Teluk Haur. Lelaki baik hati itu telah memberikan nomor yang bisa dihubunginya kalau Anto sedang membutuhkan sesuatu. "Halo Pak," kata Anto saat teleponnya terhubung. Mereka pun berbasa-basi sebentar sampai akhirnya Anto mengaku dia mengalami kesulitan karena motornya mogok di tengah hutan. Kepala desa terdiam mendengar jawaban dari Anto. Dia sudah mendengar cerita warga tentang suara wanita yang berteriak-teriak di tengah hutan Teluk Haur pada malam hari. Berita itu telah menyebar ke seluruh pelosok desa, menciptakan ketakutan dan juga kecemasan di hati para warga. Namun belum ada yang berani mencari tahu apakah suara perempuan itu nyata atau hanya sebuah rekayasa. Tak ada yang berani mengungkap berita tentang Vina yang terkurung di dalam rumah berukuran kecil yang terletak di pinggiran hutan. Kehadirannya menjadi rahasia karena merasa kejadian tersebut memalukan seluruh desa. Para warga juga takut mendekati hutan karena ulat tohir yang telah menyebarkan gosip tentang Vina yang bisa saja mengamuk pada orang yang datang ke sana. Akan tetapi kepala desa yang tak tega mendengar nasib Anto terdampar di tengah hutan akhirnya menawarkan diri untuk menjemput Anto. Tunggu saja di sana, Anto. Jangan pergi kemana-mana dulu ya," ujar kepala desa sambil mengakhiri telepon. Anto yang seorang diri di tengah jalanan hutan yang sunyi merasa detak jantungnya semakin cepat berdetak. Ia duduk di atas sepeda motornya sambil menatap hutan yang gelap. Tiba-tiba saja perutnya terasa mencelos ketika ia mendengar suara jeritan. Anto berdiri menatap asal suara, bulu kuduknya merinding karena jeritan yang terdengar begitu menyayat hati. "Bapak, Ibu, tolong!" Suara itu bergema jelas di telinganya, menembus keheningan malam. Di tengah hutan seperti ini ada suara wanita berteriak, gumam Anto. Gelap dan sunyi hutan itu, tak ada penerangan di dalam hutan selain cahaya redup dari lampu handphone Anto. Angin berhembus kencang membuat dahan dan daun bergoyang. Ada hawa dingin yang menggigit kulit, menandakan bahwa hujan akan segera turun. "Tolong, tolong!" Suara teriakan itu kembali terdengar, membuat bulu kuduk Anto meremang. Hei, apa ada orang di sini?" teriak Anto dengan suara lantang sembari mengitari pandangannya ke seluruh hutan yang gelap. Tapi tidak ada jawaban kecuali suara angin yang semakin kencang dan menggema di antara pepohonan yang tinggi. Dengan hati berdegup kencang, Anto pun memutuskan untuk mencari sumber suara itu meskipun hatinya mulai merasa takut. Dia berjalan menuju arah sumber suara tersebut, melewati semak-semak dan cabang-cabang yang menjulang tinggi di atas kepalanya. Cahaya handphone yang redup menjadi satu-satunya panduan di tengah kegelapan hutan yang pekat.
Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, dan setiap suara yang terdengar membuat detak jantungnya semakin cepat. Akhirnya, setelah beberapa saat berjalan, Anto melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya samar-samar terlihat di antara pepohonan yang rimbun. Tanpa ragu, ia melanjutkan langkahnya menuju sumber cahaya tersebut. Dan langkahnya terhenti ketika cahaya tersebut terlihat semakin terang. Sebuah gubuk berdiri di balik pohon besar sehingga terlindung dari tatapan. Anto kembali berjalan, hatinya semakin berdebar-debar saat ia mendekati gubuk yang ukurannya hanya sekitar 5 kali 5 meter itu. Bangunan itu tampak rapuh dan tidak layak huni, namun di tengah keadaan yang serba suram itu, suara wanita yang meminta tolong terus terdengar jelas dari dalamnya. Anto mendekati pintu rumah tersebut. Ia mulai merasakan adrenalinnya meningkat. Akan tetapi tekadnya untuk menolong orang yang mungkin membutuhkan bantuan mengalahkan segala ketakutannya. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu dan perlahan-lahan membukanya. Saat pintu terbuka, cahaya redup dari lampu dinding yang menyala dalam ruangan memancar keluar. Cahaya yang memancar memudahkan langkah Anto. Anto berjalan masuk dengan hati-hati, mencoba memperhatikan setiap sudut ruangan yang terlihat kusam. Suara jeritan wanita semakin terdengar jelas saat dia mendekati sebuah ruangan kecil yang terkunci dari luar. Anto segera membuka kunci itu, lalu merangsek masuk dengan dada yang masih berdebar kencang. Anto memasuki ruangan kecil itu dan mendapati seorang wanita muda terbaring lemah di atas kasur yang usang. Wajahnya pucat, matanya penuh dengan ketakutan dan juga keputusasaan. Anto segera berlutut di samping wanita itu dan mencoba menenangkannya. Jangan takut. Saya di sini untuk menolongmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Terdengar bentakan dari belakang Anto. Ia berbalik kaget, wajahnya seketika memucat. Ketika ia mengenali wajah dari Pak Hardi, Anto pun kembali berpaling memandang wanita muda yang sedang terbaring di kasur. Vina, serunya tak percaya. Pak Hardi yang memergoki Anto berada di dekat Vina pun langsung mengepalkan tinju. Dia hampir melemparkan pemuda itu keluar, lalu memukulinya sampai babak belur. Namun sebelum Pak Hardi sempat melancarkan serangannya, sang istri pun tiba-tiba muncul di sampingnya. Pak, cukup Pak, jangan melakukan tindakan bodoh lagi, pekik Bumina sambil meraih tangan suaminya yang hendak memukul Anto. Ia berhasil menahan Pak Hardi tepat pada waktunya, menghentikan aksi kekerasan yang hendak dilancarkan sang suami. Pak Hardi mengumpat marah, tatapan matanya masih memancarkan emosi saat dia menatap Anto dengan tajam. Dia merasa geram sekaligus sakit hati sehingga ia menyalahkan pemuda itu atas semua penderitaan yang dialami oleh Vina. Namun sebelum dia bisa melepaskan amarahnya, Anto bertanya padanya apa yang terjadi pada Vina. Vina kenapa Pak? Jangan pura-pura tidak tahu. Vina begini karena ulahmu. Sekarang apa kamu puas? Apa kamu puas melihat anakku jadi begini? Pak Hardi membentak Anto dengan suara kasar. Bumina bergegas menarik tangan Anto lalu mengajaknya keluar kamar. Ia meninggalkan Pak Hardi yang hidungnya masih kembang kempis karena marah. Dengan suara yang bergetar karena emosi, Bumina pun menjelaskan tentang kondisi Vina selama 3 tahun terakhir ini. Ia menceritakan bagaimana Vina terpaksa diasingkan karena kegilaannya yang semakin parah setelah Anto diusir dari desa. Lalu, sebenarnya apa hubungannya dengan saya, Bu? Saya berani bersumpah apapun. Sama sekali saya tidak punya niat jahat kepada Vina. Bumina mengangguk. Ia mulai percaya dengan perkataan Anto. Jangan pernah percaya omongannya, Bu. Semua ini karena ulahmu, Anto. Kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa lamaranmu ditolak oleh Vina, dan kau akhirnya memutuskan untuk mengguna-gunainya sampai menjadi gila, kan? Ujar Pak Hardi yang menyusul dari arah belakang. Wajahnya masih tampak merah padam. Namun Anto dengan tegas menolak. Dia memegang teguh keyakinannya bahwa dia tidak memiliki andil dalam kondisi Vina yang terlihat mengenaskan itu. Pak Hardi, saya sama sekali tidak tahu kenapa Vina sampai seperti ini.
Saya tidak akan pernah melakukan apapun yang bisa menyakiti ataupun merugikan Vina, ujar Anto tegas. Namun Pak Hardi tetap tidak tergerak oleh pembelaan Anto. Dia tetap memandang pemuda itu dengan tatapan yang penuh kebencian. Rasa tidak percaya terlihat begitu jelas di matanya. Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Cuma kamu yang bisa melakukan hal itu. Anto menggelengkan kepala. Berdebat dengan Pak Hardi hanya akan membuang-buang waktu. Dia lalu memilih bertanya kepada Bu Mina. Apa Vina sudah pernah dibawa berobat, Bu? Sudah. Kami bahkan sudah kehabisan harta benda kami karena sudah membawa Vina berobat kemana-mana. Bu Mina mengusap air matanya. Anto melihat ke sekeliling pondok yang kosong tanpa perabotan. Ia menundukkan kepala. Meskipun Anto juga dirugikan karena sudah difitnah tanpa bukti, dia tetap tidak tega melihat keluarga Pak Hardi. Saya... sudah. Tidak perlu bicara lagi. Sekarang cepat keluar dari sini. Aku tidak mau Vina menjadi tambah parah karena melihat mukamu. Pak Hardi mendorong tubuh Anto dengan kasar sampai ia keluar dari pondok. Pak Hardi, bahkan jika itu berarti saya harus mencari seorang ustadz ataupun kiai yang paling hebat yang bisa mengobati Vina sampai sembuh, maka saya akan melakukannya. Sebagai bukti bahwa saya sama sekali tidak bersalah, ucapnya ketika meninggalkan pondok tersebut. Anto tidak putus asa. Ia bersumpah untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan bahwa dia bersedia melakukan apapun untuk bisa membantu Vina mendapati kesembuhannya. Dia menembus kegelapan malam di hutan yang masih cukup lebat itu. Anto berjalan tanpa merasa takut lagi. Saat ini dia hanya bertekad untuk mencari cara menyembuhkan Vina. Keesokan harinya, Anto benar-benar memenuhi janji. Ia membawa ustadz kenalannya yang bernama Hidayat, seorang yang dihormati dalam dunia ruqyah, untuk meninjau keadaan Vina. Sang ustadz Hidayat melihat Vina terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Ekspresi wajahnya berubah menjadi serius. Ia menggeleng-gelengkan kepala dengan iba saat memperhatikan setiap gerakan dan ekspresi wajah Vina dengan teliti. Setelah berunding dengan keluarga Pak Hardi yang langsung luluh melihat ketulusan ustadz muda itu, mereka semua pun sepakat untuk membawa Vina ke pesantren milik Ustadz Hidayat. Gadis itu akan menjalani proses penyembuhan melalui ruqyah. Langkah ini diambil dengan harapan bahwa di lingkungan pesantren, Vina akan mendapatkan perawatan yang lebih baik dan mendalam dari para ahli ruqyah yang mumpuni. Selain itu, suasana yang tenang dan penuh keberkahan di pesantren diyakini akan membantu Vina untuk bisa mendapatkan kesembuhan yang diharapkan. Dengan langkah hati-hati, mereka mengangkat Vina dan membawanya ke mobil untuk pergi ke pesantren. Tidak ada satupun warga Teluk Haur yang mengetahui kejadian tersebut, termasuk Thohir yang tidak sempat memata-matai gubuk Vina. Proses pengobatan Vina di pesantren milik Ustadz Hidayat memakan waktu hingga berbulan-bulan. Namun keluarga Hardi tidak pernah kehilangan harapan. Mereka tetap setia menunggu di samping Vina agar ia sembuh. Anto pun setiap harinya juga menyempatkan diri untuk menengok Vina. Sikapnya yang tulus membuat Pak Hardi malu karena telah menuduhnya tanpa mencari tahu terlebih dahulu. Dua orang lelaki yang pada awalnya saling tidak menyukai itu perlahan-lahan menjadi akrab. Tidak lama kemudian mereka pun mulai terbiasa mengobrol. Bahkan Anto sering membantu Pak Hardi mengurus kebun di pesantren milik Ustadz Hidayat. Vina pun mulai menunjukkan perubahan. Setelah melalui bulan pertama proses pengobatan, ia tidak lagi berteriak-teriak sepanjang malam. Vina pun juga mulai bisa diajak berbicara seperti orang yang normal. Sementara itu, desa Teluk Haur, warganya kembali geger. Pasalnya Thohir menunjukkan sikap yang aneh. Dia tidak mau lagi pergi ke sawah walaupun padinya sudah siap panen semua. Thohir mulai melempari orang yang lewat di depan rumahnya dengan batu. Lalu ia tertawa terbahak-bahak saat orang itu mengadu kesakitan. Saat ditegur, Thohir bukannya sadar, ia justru mengamuk dan mengejar orang tersebut, sehingga warga Teluk Haur memilih jalan memutar daripada berurusan dengan Thohir. Dia juga nekat mendatangi Anto yang saat itu sedang mengajar di sekolah. Lalu ia buang air di sana. Sontak kelakuan Thohir membuat warga membencinya.
Terlebih lagi ketika Thohir berteriak-teriak di jalanan, ia terus menyebut-nyebut nama Vina tanpa henti. Ia mengejar setiap perempuan yang melewati jalan desa, kemudian memperlakukannya seolah-olah mereka adalah Vina. Desas-desus pun kini mulai terdengar. Warga desa curiga bahwa sesungguhnya Thohirlah yang sudah mengguna-gunai Vina sehingga Vina menjadi gila. Gosip itu pun semakin panas ketika warga tahu Vina kini sudah diobati. Gadis yang sempat kehilangan akal sehat itu pun perlahan pulih kembali. Berbanding terbalik dengan Thohir yang kini tak lagi merasa malu, berjalan telanjang mengelilingi desa. Bahkan dia pernah mengejar sapi dan menyebutnya sebagai Vina, kekasih yang sangat dicintainya selama ini. Keluarga Thohir yang sudah merasa malu, tak mampu lagi mengatasi perilaku anaknya, akhirnya enggan mengakui Thohir sebagai anggota keluarga mereka. Mereka semua menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan Thohir yang semakin keterlaluan. Thohir menjadi luntang-lantung di jalanan desa, tidak memiliki tempat tinggal dan tidak lagi terurus. Pakaiannya kusut dan kotor, rambutnya panjang tak terawat. Ia berjalan tanpa tujuan dengan tatapan kosong. Thohir sesekali tertawa tetapi juga sering menangis sambil menyebut-nyebut nama Vina. Pemandangan itu membuat banyak orang di desa akhirnya merasa iba. Namun tidak ada yang berani mendekati Thohir atau membantunya. Mereka takut akan kemungkinan bahaya yang mungkin saja ditimbulkan oleh perilaku Thohir yang tidak terkendali. Di tengah-tengah kesembuhan yang lambat namun pasti yang dialami oleh Vina, kejadian yang menimpa Thohir menjadi peringatan bagi warga desa agar tak lagi bertingkah main hakim sendiri. Mereka semua akhirnya berbondong-bondong menemui Anto, meminta maaf, lalu mengajak keluarganya untuk kembali ke desa Teluk Haur. Rumah Anto yang dulunya rusak karena lama terbengkalai, kini diperbaiki lagi oleh para warga sampai siap huni. Kedua orang tua Anto pun sangat terharu karena bisa kembali ke desa asal mereka. Setelah berbulan-bulan menjalani proses penyembuhan yang panjang dan melelahkan, akhirnya Vina pulih. Semua adalah berkat kesabaran, doa, dan dukungan yang tak henti-hentinya dari keluarga Hardi, Anto, dan juga Ustadz Hidayat. Vina pun kembali menjadi dirinya yang ceria, bersemangat, dan penuh dengan harapan. Anto yang selama ini setia mendampingi Vina dalam proses penyembuhannya tidak pernah beranjak dari sisi Vina. Dia menjadi sosok yang memberikan kekuatan dan juga dukungan moral bagi Vina. Dan ketika Vina pulih sepenuhnya, Anto dengan tulus menyatakan cintanya kepada Vina. Dia mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pendamping hidup Vina, untuk selalu bersama dalam suka ataupun duka, dalam kebahagiaan dan juga kesulitan. Vina pun dengan sukacita menerima lamaran itu. Dia tahu bahwa Anto adalah orang yang tepat baginya, orang yang selalu ada di saat-saat sulit dan yang selalu memberikannya cinta dan perhatian yang tulus. Akhirnya, sebuah pernikahan pun diselenggarakan dengan penuh sukacita dan juga haru. Vina dan Anto bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Mereka berjanji untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain sepanjang hidup mereka. Pernikahan mereka menjadi berita yang membahagiakan bagi seluruh warga desa Teluk Haur. Semua orang merasa bersyukur dan bahagia melihat Vina dan juga Anto menemukan kebahagiaan mereka setelah melewati cobaan yang begitu berat. Selesai, wow, luar biasa. Kisah yang sangat mencengangkan dan endingnya berbahagia. Wow, ini keren banget. Kisah dari Mbak Shanum Nareswari, kisah dari tanah Borneo, dan di sini Thohir kurang ajar banget ya. Bener-bener biadab ini perlakuannya sungguh, dan akhirnya Thohir juga merasakan ini Anto sebagai korban jadinya. Anto diusir dari desanya atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Tapi sekali lagi, karma akan mencari jalannya sendiri. Anto harus kembali ke sana sebagai guru, dan di situ Anto ternyata bisa menguak misteri ya. Misteri semuanya bisa terkuak. Alhamdulillah keluarga daripada Vina juga akhirnya sudah membuka hati untuk Anto. Dan ketika misteri itu terkuak, Vina juga sudah kembali normal. Akhirnya mereka menikah dan Thohir
mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Di sini kurang ajar banget. Sukmanya, jadi teman-teman gini ya, mungkin yang agak bingung. Sukmanya itu diambil, jadi sukmanya Vina itu diambil dan mohon maaf ya, digagahi di setiap Jumat Kliwon. Jadi ini kecuriganya juga ibunya mendapati banyak kejanggalan dalam tubuh Vina ketika ibunya membersihkan di keesokan harinya, kok ada seperti orang yang mohon maaf lagi ya, bercinta gitu. Jadi di sini sebenarnya udah menimbulkan kecurigaan dari awal, tapi ya memang belum jalannya, dan jalannya memang harus diruqyah, dibawa ke pesantren. Jadi memang benar teman-teman ya, ada bahasanya tuh dalam dulu tuh, kalau memang ada orang yang sakit nggak sembuh-sembuh, tapi jadi harus dikeluarkan dulu dari rumah itu tuh, ya hijrah gitu ya, keluar dari rumah, dan insya Allah atas izin Allah akhirnya penyakitnya sembuh Vina. Nah, tapi ini bukan Vina yang lagi ramai teman-teman ya, ini berbeda kisah. Kebetulan namanya sama dan kami tidak mengganti-ganti namanya, memang Mbak Shanum sendiri yang mengirim atas nama itu. Jadi keren banget, endingnya juga memuaskan ya. Si Thohirnya akhirnya kebalikannya, si Thohir menjadi Vina di masa lalunya tapi untuk selamanya, sampai dia dibuang sama keluarganya, tidak diakui dan berkeliaran di jalanan. Ya semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, khususnya para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, diklik yuk tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Buat yang baru bergabung atau buat teman-teman yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol merah subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi di konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme, kami upload di setiap harinya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang berdasarkan pengalaman pribadi itu bisa diri sendiri, keluarga, ataupun lingkungan sekitar, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Untuk yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan di channel kami, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisah barusan ada kata-kata yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya ILO di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.